Ya, saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya berikan kemarin. Ternyata banyak sekali yang keliru. Ya, saya akan menjelaskan tentang cara manual dulu untuk mencari rata-rata, median, modus, varian, simpangan baku, dan kuartil ya. Nah, dari soal datanya ini ya, 3, 5, 6, 4, 6, 6, 2, 4. Ini disebut data tunggal ya, bukan data berkelompok. Nah, ada berapa banyak data di sini? Ada 8 data. Yang pertama kita cari dulu rata-rata atau min, ya, simbolnya itu X bar ya. Ini dibacanya X bar, rumusnya sesuai dengan di slide di PowerPoint bisa kalian lihat. Itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N. Sigma itu dalam bahasa matematik artinya penjumlahan ya. Nah, N itu adalah banyaknya data. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah kita hitung, N-nya ada 8. Nah, kita tinggal substitusi atau gantikan ke rumusnya X bar yang sigma ini kita hitung ya. Kita jumlahkan data pertama sampai data ke-8. 3 ditambah 5 ditambah 6 sampai ditambah data terakhir yaitu 4 dibagi 8. Hasil jumlah ini sama dengan 36 ya, dibagi 8 hasilnya 4,5. Jadi rata-rata daripada soal ini ya, data ini X bar yaitu sama dengan 4,5. Yang kedua, mencari median. Ya, untuk mencari median maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Karena median ini adalah nilai tengah. Jadi data harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data awalnya ini masih belum urutan, kita urutkan terlebih dahulu ya. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6 ya. Nah, di sini kita pakai lambang X ya. X1 artinya data pertama ya. Jadi X1 itu sama dengan 2, X2-nya itu 3, X3-nya 4. Jadi X itu menunjukkan data keberapa ya, sampai dengan X8 itu sama dengan 6. Nah, kalian lihat di slide halaman 11 itu ada rumus median ya. Jadi untuk jika jumlah datanya genap, itu rumusnya berbeda dengan data yang ganjil. Karena jumlah data kita itu 8, maka data tersebut tergolong data yang genap. Maka kita pakai rumus median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2 ya, ini rumusnya. Lalu kita ganti ya N-nya dengan banyaknya data tersebut. Jadi X N-nya itu 8 ya. 8 dibagi 2 ditambah X8 per 2 ditambah 1 dibagi 2. X8 per 2, 8 per 2 itu kan 4 ya. 8 bagi 2 4, X4. Ini X8 per 2 4 ditambah 1 X5 ya. Berarti X4 ditambah X5 dibagi 2. X4 itu bukan artinya nilainya 4, tetapi nilai data ke-4. Nah, data ke-4 di sini 1 2 3 4. Kebetulan ya nilainya itu 4. Kita ganti 4 dan X5 juga data ke-5. Kebetulan di sini datanya juga 5 ya. Maka 4 tambah 5 dibagi 2, 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Yang ketiga, kita cari modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul ya, artinya nilai yang paling banyak muncul. Berdasarkan data tersebut, nilai yang paling banyak muncul yaitu 6. Yang keempat, kita cari ragam atau varians. Sesuai dengan slide, perhatikan slide halaman 11, rumusnya ya. Ragam atau varians S kuadrat sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma I sama dengan 1 sampai N XI dipangkatkan 2 dibagi N dikali N kurang 1. Ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, sigma itu adalah penjumlahan dalam matematis. XI kuadrat itu berbeda dengan sigma XI dipangkatkan 2 itu berbeda. Jadi yang langkah pertama yang kalian lakukan, kalian buat dulu datanya ya, data yang tadi. Lalu kita cari XI kuadrat. XI kuadrat artinya data tersebut dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, sampai dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu kita hitung jumlahnya untuk yang ini ya. Itu berarti sama dengan sigma XI ya. 2 ditambah 3 sampai ditambah dengan 6 sama dengan 36. Sedangkan sigma ya XI kuadrat artinya data yang sudah dipangkatkan 2 tadi
4 tambah 9 dan seterusnya sampai dengan 36 sama dengan 178 ya. Kita buat begini agar lebih mudah ketika kita mau ganti nilainya ke dalam rumus ya. Sedangkan ini sigma XI dipangkatkan 2, lihat ya, ini berbeda dengan yang ini ya. Ini sigma XI, yang ini 36 dipangkatkan 2 sama dengan 1296. Nah, ketika kita sudah buat list ini selesai, kita masukkan ke rumusnya ragam atau varians ya. Kita ganti N ya, yang N ini kita ganti dengan 8 banyaknya data. Sigma XI dipangkatkan 2 yang ini ya, 178 dikurangi sigma XI dipangkatkan 2 berarti yang ini ya, 1296 yang tadi ya, 36 kuadrat dipangkatkan 2 dibagi N-nya 8, N kurang 1, 8 kurang 1. 8 kali 178 sama dengan 1424 dikurangi 36 pangkat 2, 1296 dibagi 8 dikali 7. Hasil kurang dari 1424 kurang 1296 sama dengan 128. 8 kali 7, 56. 128 bagi 56 sama dengan 2,28. Berarti ragam atau variansnya atau S kuadrat sama dengan 2,28. Ya, kita lanjut yang kelima, simpangan baku atau S. Nah, ini mudah. Jika kalian sudah mencari variansnya, maka untuk memperoleh simpangan baku itu tinggal diakarkan saja. Berarti S sama dengan akar dari S kuadrat, akar dari ragam atau varians tadi. Berarti akar dari 2,28 sama dengan 1,51. Yang keenam, kita cari range atau wilayah. Range itu rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimum artinya nilai yang terbesar, nilai minimum yaitu nilai yang terkecil. Nilai maksimum kita 6, nilai minimumnya 2, maka range atau wilayahnya sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, yang ketujuh, kuartil. Untuk mencari kuartil itu masih sedikit lebih panjang caranya, maka kalian harus perhatikan dengan baik-baik. Sama juga ya, untuk kuartil maka data harus diurutkan terlebih dahulu, sama seperti mencari median. Nah, berdasarkan rumus di slide ke-14 ya, kalian lihat di slide 14 rumusnya sudah ada. Langkah yang pertama kita urutkan data, setelah urutkan data kita cari posisi kuartil. Cari posisi kuartil NQ1 ya, rumusnya 1/4 N tambah 1. Jadi ini ya, kalau kuartil pertama berarti ini kita ganti dengan 1. Maka 1/4 kita ganti N dengan 8 tambah 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 kali 1 9 dibagi 4. 9 bagi 4 kita rubah ke pecahan campuran, itu sama dengan 21/4 ya. Tahu ya pecahan campurannya, ini 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, 9/4. Jadi ini sama dengan ini pecahan biasa, kita rubah ke pecahan campuran. Berarti kita cari posisi kuartil, berarti data ke-2 ya, di sekitar sini ya posisinya. Ini baru posisi, belum nilainya. Yang kedua, untuk mencari posisi kuartil yang kedua kita ganti ya. Kalau tadi posisi kuartil pertama ini 1, maka ini kita ganti dengan 2. 2/4 ya, N tambah 1 ya. 2/4 dikali 9. 2 kali 9 18 dibagi 4. Kita rubah ke pecahan campuran 4 2/4. Ini 2/4 bisa kita sederhanakan jadi 4 1/2. Lalu posisi kuartil yang ketiga sama juga ya, seperti posisi kuartil pertama kedua, hanya kita ganti yang 1 2 itu kita ganti dengan 3 ya. 3/4 dikali 9. 3 kali 9 27 dibagi 4, kita rubah ke pecahan campuran 6 3/4 ya. Itu posisi kuartil. Nah, baru kita mulai mencari nilai kuartil ya. Lihat rumusnya tadi ya di slide ke-12. XQ1 ini rumusnya XAI ditambah HI dikali XBI kurang XAI ya. XAI itu pengamatan sebelum posisi kuartil, sedangkan HI itu adalah pecahan dari posisi kuartil. XBI itu adalah nilai setelah posisi kuartil. Jadi untuk posisi kuartil yang pertama kita lihat tadi yang cari posisi kuartil 21/4 ya. Berarti data kedua di sini ya 3. Berarti kita masukkan ini 3 ditambah pecahannya tadi kan 1/4 ya. Maka kita ganti di sini 1/4. Lalu di sini ini data setelah posisi kuartil, tadi posisi kuartil jadi 3, data setelahnya 4 ya. Berarti 4 dikurangi ini tadi data kuartil ya.
4 kurang 3. Nah, berarti 3 tambah 1/4, 4 kurang 3, 1. 1/4 kali 1 itu tetap 1/4. 3 ditambah 1/4 itu sama dengan 0,25. 3 tambah 0,25 sama dengan 3,25. Ya, itu nilai kuartil yang pertama. Lalu nilai kuartil yang kedua, ya, untuk nilai kuartil kedua itu sama dengan nilai median, ya. Jadi kuartil kedua itu sama saja dengan nilai median. Nah, kita cari tadi posisi kuartil yang kedua 4, 1/2, ya, berarti data keempat. Data keempat berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ini ya, berarti nilainya 4, ya. 4 ditambah pecahannya tadi setengah, ya. 4 tambah setengah. Lalu nilai posisi setelah posisi kuartil tadi ini ya, 1, 2, 3, 4, berarti ke 5. 5 kurang 4, ya. Di sini 5 kurang 4 berarti 4 tambah setengah kali 1. Setengah itu kan 0,5, ya. 4 tambah 0,5 sama dengan 4,5. Lalu kita berikut ke nilai kuartil ketiga. Nilai kuartil ketiga tadi posisi kuartilnya 6, 3/4. Berarti data ke-6, ya. Data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nilainya 6, ya. Maka 6 ditambah pecahannya tadi berapa? 3/4. Jadi kalian harus rubah dulu ke pecahan campuran biar mudah untuk memperoleh nilai pecahannya. 6 3/4 dikali dengan data setelah posisi kuartil. Tadi kan posisi kuartil posisi ke-6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka data setelahnya itu data ke-7, 6 juga, ya. Berarti 6 dikurangi 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. 3/4 dikali 0 kan 0. Berarti 6 tambah 0 sama dengan 6. Yang ke-8, jadi itu sudah peroleh, ya, nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Yang ke-8 jarak antar kuartil. Jarak antar kuartil berarti kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, kuartil ketiga tadi 6 dikurangi kuartil pertama tadi 3,25. 6 kurang 3,25 sama dengan 2,75.